nggak ada sifat-sifat sombong seperti itu. Yakin menang itu harus. Saya nggak pernah ikut campur politik. Bapak boleh lihat jejak rekam 5 tahun, 10 tahun ke belakang. Belum pernah saya dukung satu presiden nama yang jelek, belum pernah. Baru kali ini, kenapa? Kenapa bisa begini? 2.808 titik gitu loh ya Pak, yang membuat saya akhirnya mendukung Pak Prabowo. Ya. Itu dua titik yang Bapak maksudkan itu 2.000 titik yang mana nih Pak? 2.808 titik saya berbicara, rakyat itu capek dibohongin sama Pak Jokowi. Apa yang dibohongi Pak? Ya? Apa yang dibohongi? Aduh. Ya. Jadi kalau Bapak sebagai ulama menyampaikan sesuatu yang dibohongi, itu tidak mudah loh Pak. Ulama warasatul anbiya, saya tidak ustadz, tapi saya mengerti agama. Jadi Bapak kan kategorinya selalu 212. Sebentar. Tolong sampaikan Pak. Saya jawab apa yang dibohongi Pak Jokowi di bangsa ini? Kemarin debat tidak ada kebakaran hutan, faktanya kebakaran. Nah, kebakaran itu keadaan yang terjadi setelah dia menyampaikan itu. Kebakaran dong. Masa? Jadi saya mau katakan, apa yang dikatakan Pak Prabowo? Apa bohong? Kalau dijawab. Iya, saya yang disampaikan bohong itu apa Pak? Kalau dijawab. Di dalam debat Pak Jokowi berkata cuma satu nih Pak dari sekian banyak, tidak ada kebakaran hutan. Kan faktanya ada kebakaran hutan. Saya bukan jawab itu, saya mau jawab pertanyaan Bapak. Saya mau jawab pertanyaan Bapak tentang ijtima ulama. Ijtima ulama itu memberikan 16 fakta integritas. Nomor 1, kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen. Tidak mau pakai amandemen. Pak Jokowi mau nggak? Nggak mau dong. Pak Prabowo mau nggak? Mau. Mau karena dia didukung oleh kelompok. Sebentar. Jadi Bapak jangan belok-belokkan. Nggak belok-belok. Ini pasti dibelok-belok. Saya memerakarsa. Baik, kalau saya tahu Bapak luar biasa mendukung secara pribadi kepada Bapak Prabowo. Iya, jadi jangan karena kebencian Pak. Dalam konteks ajaran beragama, jangan karena kebencian kamu kepada satu kaum. Saya tidak benci adil kepada dia. Saya tidak benci. Cukup. Dua-dua cukup. Ya, jadi ada fakta integritas. Ya, fakta integritas. Baik, terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Selamat malam. Terima kasih Bang Karni kesempatan yang diberikan bagi kami untuk ikut berbicara membahas El Clasico ini. Memang Bang Karni, kalau pemilihan judul ini sudah tepat karena memang lembaga survei manapun tidak akan pernah bisa mengintip siapa pemenang El Clasico. Jadi kalaupun ada berita-berita lembaga survei segala macam di luar sana, kalau terkait dengan El Clasico tidak akan pernah bisa mengintip siapa yang akan memenangkan El Clasico. El Clasico ini memang menarik. Bang Karni hebat memilih judul ini karena pertarungan El Clasico ini dari dulu selalu menghadirkan kejutan-kejutan. Dari susunan starting line up hingga bangku cadangan dan pelatih segala macam, sulit untuk menentukan siapa pemenangnya. Hanya satu yang menjadi penentu siapa pemenangnya, yaitu yang memiliki semangat lebih besar. Bahkan faktor tuan rumah pun sulit menentukan bahwa dia akan menang di dalam El Clasico. Maka kalau kita melihat kepada siapa yang memiliki semangat Bang Karni, maka itu kita temukan di kubu 02. Bahwa kalau kita melihat perbedaan antara 01 dan 02 sekarang sangat nyata dan memang ini bisa kita rasakan dan kita lihat. 02 itu bikin acara tidak pernah susah menghadirkan massa dengan jumlah berapapun. Masyarakat kita itu datang berduyun-duyun, bukan hanya dari kota setempat tetapi datang dari segala macam penjuru. Berbeda dengan 01 yang selalu kita dengar harus menyediakan nasi kotak, nasi bungkus, transport dan artis segala macam. Ini perbedaan yang fundamental. Artinya kita menangkap di sini semangat itu ada di kubu 02 dan ingin memang masyarakat kita ini betul yang disampaikan oleh Ustadz Haikal Hasan sudah bosan, sudah ingin berubah sekarang. Bosan dengan segala macam situasi yang ada. Saya tidak usah sebutkan satu persatu, tapi memang kita semua pasti merasakan apa yang membuat kita bosan berbangsa dan bernegara sekarang dengan kondisi seperti ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, disinilah tadi yang saya sampaikan ruang perbedaannya.
ketika semangat menjadi satu-satunya penentu siapa pemenangnya dan itu sekarang ada di 02 semangat itu. Kalau 01 kita lihat menghadirkan disediakan bus bahkan gak ada yang naik, disediakan nasi bungkus gak ada yang datang juga. Dan ini kan perbedaan yang sangat besar maknanya. Jadi kalau lembaga survei kemarin masih banyak mengunggulkan Pak Jokowi dengan segala macam ilmu statistikanya, ilmu surveinya, kami ya menghormati itu. Tetapi bagi kami jauh lebih penting melihat realita yang terjadi di lapangan. Belum pernah kami menemukan satupun kampanye yang diadakan oleh Pak Jokowi maupun Pak Maruf Amin itu pernah lebih ramai dari kampanye yang dilakukan oleh Pak Prabowo maupun Bang Sandiaga Uno. Apalagi kalau kita bandingkan Bang Sandi dengan Maruf Amin, mohon maaf jauh sekali. Jadi tidak ada ceritanya sekarang kalau masih orang bicara ini menang, itu menang, ya kita lihat nanti memang hasilnya seperti apa. Tetapi kalau kita bicara realita di lapangan, fakta yang terjadi, ya memang kita saksikan berhari-hari, setiap hari, setiap kampanye. Tadi juga di Palembang, bagaimana Pak Prabowo kampanyenya luar biasa, kemarin di Jogja, sebelumnya di Jakarta, selalu luar biasa. Maka kita melihat sekarang, 01 ini selalu bahkan menggunakan narasi hoax juga, tapi mereka ini paling rajin menuduh 02 menggunakan hoax. Hoax apa yang mereka sebar? Saya ini dari Partai Demokrat. Pak SBY itu tokoh bangsa, presiden 10 tahun. 01 ini selalu menyebarluaskan video yang diedit Pak SBY ketika memberikan endorsement pada pilkada yang baru berlalu tahun kemarin. Memang Pak SBY menyebut dukung nomor 1. Tapi yang nomor 1 yang dimaksud itu bukan Jokowi Maruf, tetapi itu adalah video yang dibuat untuk mendukung pilkada Sumatera Utara. Pada saat itu kita mendukung Pak Edi Rahmayadi yang sekarang berhasil menduduki kursi gubernur. Nah itu disebar-sebar. Mengapa sekarang 01 harus menyebar-nyebar semua begitu? Ya betul yang Ustadz Haikal Hasan sampaikan, memang ada kepanikan melihat situasi yang ada. Sulit mengejar apa yang tertinggal jauh di realita lapangan. Jadi kalau kembali ke judul El Clasico ini, memang sudah betul judulnya Bang Karni, maka lembaga survei belum pernah ada yang berhasil menebak siapa pemenang El Clasico. Satu lagi saya harus mengomentari Bang Rasman. Bang Rasman tadi yang Abang sampaikan itu tidak elok Bang, itu rasis. Siapapun Prabowo dan siapapun orang tuanya, mau apapun agamanya, tidak perlu disampaikan seperti itu. Dan Pak Jokowi apapun agamanya, siapapun orang tuanya, tidak perlu seperti itu karena itu menjadi isu identitas. Hati-hati kita jangan sampai saya tidak isu menyebut identitas itu. yang sudah panas ini menjadi lebih panas Bang Rasman. Pak Ferdinand, saya tidak memanaskan bidang itu. Saya hanya mengatakan ijtima ulama. Mungkin kan agama Anda dengan saya berbeda. Yang saya Belum katakan tentu. ijtima ulama itu, Ya. permintaannya itu adalah seorang ulama menjadi pendampingnya Pak Prabowo. Ke sana arahnya, jangan dibelok-belok. Bang Rasman ikut nggak waktu istimewa Kan kita ulama itu, dulu ikut nggak? sama. Nggak, Bang Kita kan Rasman sama, ikut nggak di dalam istimewa ulama itu? Yang mana? Ikut nggak di dalam istimewa ulama itu? Saya ini pengacara Habib Rizik, Bos. Saya dari sana. Pertanyaan saya, Bang 212 Rasman jangan ikut bilang. nggak dengan Saya acara lebih itu? tahu 212 daripada Anda. Bang Rasman Tapi ikut nggak saya di ada dalam di acara sini istimewa ulama itu? Apanya? Ikut nggak istimewa ulama? Ya untuk apa saya sudah di sini? Nah, kalau nggak ikut jangan Nggak, mengklaim kalau hasilnya. tidak di sini, tapi bukan Yang itu tahu arahnya. istimewa ulama Tapi itu saya adalah yang lebih hadir tahu. di situ. Tidak, saya Anda lebih jangan tahu apa mengklaim yang mau menjadi pengacara Habib keinginan Rizik, mau pengacara dari Jokowi, istimewa ulama. itu urusan Anda. Kalau Tetapi yang istimewa tahu ulama, hasil istimewa tidak,